Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat pagi Pak Tony. Pagi Pak Chandra. Wah, Pagi pemirsa. Pagi ya. Jadi sahabat SP30, hari ini kita akan sharing-sharing banyak dengan Pak Tony kembali. Jadi kita akan bahas banyak sekali Q&A yang sudah ada di kolom komen. Dan kesempatan kali ini kita langsung datang dengan pakarnya, Pak Tony sebagai ahli finansial. Kita akan banyak berbicara mengenai apa itu edukasi tentang dunia finansial, khususnya di dunia saham. Nah, apa saja setelah yang satu ini? Oke Pak Tony, welcome back. Kita udah kembali di channel Success Vivo 30. Dan sekarang Pak, banyak pertanyaan. Tolong Siap, Pak Tony menjawab ya. Pertanyaan seperti ini Pak. Salam hebat luar biasa Pak Chandra. Investasi di reksadana itu termasuk saham apa bukan Pak? Itu satu. Ya. Langsung dilanjut. Tempat-tempat mana saja yang direkomend untuk investasi saham bagi pemula tanpa coach? Nah, jadi dijawab dulu yang pertama Pak. Apakah reksadana itu termasuk saham atau bukan? Ya, jadi pada prinsipnya reksadana itu bukan saham. Reksadana itu adalah sebuah produk yang diciptakan oleh manajer investasi. Yang mana manajer investasi ini sifatnya adalah dia menerima titipan dana Pak. Dari orang-orang yang tidak punya waktu, dari orang-orang yang tidak punya keahlian, yang mana masih awam tentang dunia pasar modal, dan mereka ingin mendapatkan keuntungan dari pasar modal, entah itu dari obligasi, entah itu dari saham, entah itu dari pasar uang. Nah, maka dari itu fund manager inilah setelah menerima dana, dia alokasikan dananya ke sejumlah instrumen pasar modal. Nah, dalam hal ini reksadana dibagi menjadi 4. Nah, yaitu yang pertama reksadana pasar uang, atau dikenal juga dengan money market fund. Nah, kalau orang membeli reksadana pasar uang, maka fund manager hanya boleh menempatkan di instrumen pasar uang. Dalam hal ini bisa di deposito, SBI, repurchase order. Nah, itu masuknya di pasar uang. Kemudian ada juga yang namanya fixed income fund. Atau dikatakan reksadana pendapatan tetap. Nah, ini bukan berarti pendapatannya tetap, tapi namanya reksadana pendapatan tetap. Namanya doang ya. Nah, biasanya masuknya investasinya ke obligasi Pak, atau sukuk. Nah, di Indonesia ada kalau yang ORI, yang pemerintah itu ada 2 jenis. Yang pertama namanya ORI, yang kedua namanya sukuk. Kalau ORI, kalau ORI itu general, jadi general. Kalau sukuk itu berbasiskan syariah. Bedanya hanya itu aja. Cuman itu aja ya. Nah, kedua instrumen ini dinamakan T-bond, Pak. Treasury bond. Nah, tapi ada juga yang namanya C-bond atau corporate bond. Maka berarti itu obligasi dari perusahaan-perusahaan. Nah, dalam hal ini kalau misalkan Telkom mengeluarkan obligasi, itu masuk T-bond atau C-bond? Nggak tahu saya Pak. Nah, walaupun Telkom itu adalah perusahaan pemerintah, tapi itu kan di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, tetap itu adalah korporasi. Maka masuknya bukan T-bond, tapi masuknya C-bond, corporate bond. Nah, corporate ada 2 jenis, ada corporate yang swasta, ada juga corporate yang government. Corporate yang government. Bisa juga corporate yang BUMD. Misalkan Bank Jatim mengeluarkan, Bank Banten, BJB, nah itu mengeluarkan. Nah, itu masuknya di daerah. Jadi pemerintah daerah gitu ya. Nah, itu masuknya di fixed income fund. Masuknya adalah di obligasi, sukuk dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya reksadana saham. Nah, kalau reksadana saham itu berarti penempatannya sebagian besar di saham. Nah,
Yang keempat adalah reksadana campuran, di mana fund manager berhak menempatkan di ketiga instrumen tersebut. Dia mau masukkan di pasar, dia mau masukkan ke pasar uang atau money market fund atau fixed income fund atau equity fund, terserah dia. Cuman biasanya fund manager selalu melakukan yang namanya diversifikasi. Tidak mungkin dia berani all in di saham terutama. Kalau pas sahamnya naik ya banyak yang seneng, tapi kalau pada saat turun ya dia bisa dimaki-maki banyak orang gitu kan. Nah, makanya kalau reksadana campuran biasanya mereka melakukan diversifikasi. Nah, sehingga kalau pertanyaannya apakah reksadana termasuk saham? Ya kalau reksadana saham masuk saham, Pak. Mungkin porsi sahamnya kecil ya. Reksadana saham porsi sahamnya besar. Kalau yang lebih kecil, itu berarti yang agresif itu, Pak. Yang agresif, ya. Jadi mungkin porsi sahamnya bisa 80%, 20%. Bisa 80%. Yes, itu namanya reksadana agresif atau yang termasuk bukan pendapatan tetap tapi high risk gitu ya. Iya, itu equity fund namanya. Equity fund ya. Oke. Nah, kemudian jadi kalau dilihat dari posisi resikonya, yang paling tinggi adalah yang paling agresif high risk high return itu reksadana saham. Nah, level keduanya adalah reksadana campuran. Nah, yang lebih aman masuk ke obligasi, yang paling aman di pasar uang. Nah, biasanya kalau kita ke perusahaan aset manajemen atau sekuritas atau bank, biasanya kita harus ngisi yang namanya kuesioner untuk menentukan tipikal kita itu apa. Apakah agresif ataukah konservatif. Nah, atau moderate. Nah, nanti setelah diketahui baru diarahkan. Nah, kalau di asuransi, agen asuransi kan juga menawarkan. Nah, unit link itu sebetulnya reksadana juga, Pak. Sama ya. Cuman reksadana yang dibundling sama proteksi. Jadi nangkanya ada nama link. Link itu adalah link antara proteksi dan investasi. Baik, jadi itu ya guys ya jawabannya ya, apakah reksadana saham itu atau bukan. Terus yang kedua, tempat-tempat mana saja yang rekomen, Pak, untuk investasi saham bagi pemula tanpa pembimbing? Ya di sekuritas aja, Pak. Sekuritas saja ya. Anda investasi ke sekuritas. Nah, kalau Anda mungkin enggak tahu sekuritas itu alamatnya di mana. Atau di kondisi Covid seperti ini, sudah mungkin langsung ke KEPM aja. Langsung aja kontak WA KEPM. Nanti diajarkan ada bagaimana di sini ya opening account-nya. Enggak usah ribet-ribet. Enggak usah pusing-pusing ya. Kami di sini kan webinar ini juga coach bagi Anda ya kan? Ini kan Anda dengan mengikuti kelas ini ya, webinar komunitas edukasi pelatihan menabung. Itu sebetulnya Anda mendapatkan pelajaran gratis. Dulunya saya nggak ada loh, Pak, pelajaran kayak gini tuh, Pak. Bersyukur banget ya. Terus pertanyaan kedua, Pak, mending nabung emas apa saham, Pak Chandra? Saya orang awam kurang paham. Setiap orang memang beda-beda konsepnya. Jadi lagi-lagi kalau kita masuk ke kondisi itu, kondisinya tergantung daripada apa diri kita itu apa. Apakah termasuk tipikal yang konservatif, moderate, atau agresif. Kalau karyawan, Pak, sebaiknya yang konservatif aja ya. Kalau menurut saya, misalkan dia PNS atau karyawan yang artinya gajinya tetap lah setiap bulan. Semua orang bisa, Pak. Kalau saya pribadi lebih cenderung mengklasifikasi di video-video kita sebelumnya, kan kita sudah sharing. Berdasarkan usia saya ya? lebih suka berdasarkan usia. Jadi apakah Anda termasuk tipikal konservatif, agresif, atau moderate? Ikutin aja usianya. Karena kalau Anda video kita sebelumnya ya guys ya. Kalau Anda terlalu konservatif, uang Anda akan tergerus sama inflasi, Pak. Nah, sehingga kalau Anda menuruti konservatif Anda uang akan tergerus sama inflasi. Ada pertanyaan lucu, Pak. Dia bilang gini sama saya, masuk email loh, Pak. Pak Chandra, kenapa kok sih selalu mengajarkan nabung saham? Padahal saya ini tuh selama ini, saya ini cuma hidup dari bunga deposito, Pak. Tipikalnya konservatif berarti. Konservatif. Dan dia bilang saya dari bunga deposito aja, bunganya setiap bulan saya bisa terima 400 juta rupiah, Pak. Berarti berapa yang dia depositokan? Anggap aja kali
kali ya kalau sekarang 4%. 4%, kalau 400 juta rupiah mungkin anggap aja 100 miliar, Pak. Iya, dia punya 100 M, dia bagi dia setiap bulan cuman terima passive income 400 juta ya cukup bagi dia. Oke. Dia oke banget gitu loh, dan dia mengatakan oke gitu. Kalau 100 miliar, Pak. Nah, kalau 100 miliar. Nah, ini kan kandusi khusus ini, Pak. Lah sedangkan ini yang tanya-tanya ini kan nggak punya 100 M kan, Pak. Iya. Sehingga dananya nggak bisa berkembang kan gitu ceritanya. Ya. Oke, itu catatan kalau khusus. Kalau 100 miliar dapatnya 400 juta. Kalau 100 juta dapatnya 400 ribu, Pak. Nah, ya. Nanti kena biaya ini itu habis ya, Pak ya. Nggak bisa hidup, Pak, 400 ribu gimana caranya? Bisa. Itu ya guys ya. Jadi catat baik-baik. Oke, pertanyaan ketiga, Pak. Pak, nabung saham itu hanya bisa ditabung di BCA aja kah, Pak? Apakah bisa memakai tabungan lain selain BCA? Sebetulnya bisa, cuman enaknya kalau Anda punya tabungan BCA, itu kan RDN-nya BCA. Sehingga setiap kali Anda mau tarik, Anda mau setor, nggak kena biaya transfer terus, Pak. Oh, itu loh. Saya makanya rekomennya BCA. Jelas ya. Jadi kalau Anda suka kena biaya, ini itu, ya terserah. Ini kita kan nggak digaji sama BCA juga, Pak. Nggak digaji sama BCA, kita bukan endorse BCA loh ya. Dan satu hal lagi, Anda harus tahu bahwa kalau Anda apalagi starting ngambil paketnya dari Rp500.000, kami sangat mengerti perasaan itu. Kalau Anda 500.000 itu mungkin dana Anda yang Anda sisihkan butuh ekstra kerja keras, dan apalagi kalau kena potong biaya ini tuh, kami juga mengerti perasaan itu ya. Transfer kan biaya transfer bisa 15.000, 25.000. Nah, apalagi sampai seperti itu. Jadi kita mempertimbangkan yang terbaik lah untuk anggota KFPM. Oke? Nah, jelas banget. Pertanyaan berikutnya, Pak. Saya masih penasaran saham 100 juga nilainya jadi 100 miliar. Nah, investor tuh kalau mau ambil hasilnya apa harus jual saham, apa dapat bagi hasil dari perputaran saham kita tanpa mengurangi saham yang dimiliki? Nah, seperti yang kita kupas, saham itu kan punya dua keuntungan, Pak. Yang pertama adalah yang namanya capital gain, yaitu selisih antara kita beli dengan selisih kita jual. Betul. Jadi misalkan kita membeli sebuah saham harga 1.000, kemudian harganya naik 1.500, maka kan kalau kita jual kita dapat Rp500. Betul. Itu namanya capital gain. Capital gain. Nah, yang kedua dari modalnya ya. Ya, yang kedua adalah dividen. Nah, kalau dividen biasanya dibagi setahun sekali, beberapa perusahaan bisa sampai 2 kali. Yang kedua kali namanya dividen interim. Itu adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya dari laba perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau kita berharapnya di dividen yang setahun sekali atau maksimal 2 kali, ya kita tidak perlu jual saham. Tapi kalau kita perlunya untuk setiap bulan, ya kita harus jual sahamnya. Kita ambil dari capital gain. Jadi intinya saham 100 nilainya juga jadi 100 miliar. Nah, kalau mau investor tuh kalau mau ambil hasilnya, apakah kita tanpa mengurangi saham yang dimiliki? Jawabannya itu ya guys ya. Jadi Anda harus tahu dari capital gain sama dividen. Oke, pertanyaan berikutnya. Bikin akun sekuritas sama rekening sahamnya bayar apa gratis ya? Gratis, Pak. Gratis ya. Anda hubungi KFPM, semuanya free of charge buat Anda. Oke, keren. Sudah terjawab langsung to the point. Saham sama asuransi beda dan kesamaannya apa ya? Ini pertanyaan orang awam. Soalnya asuransi sekarang lagi jatuh gagal bayar. Ini ada pertanyaan netizen seperti ini. Ya, jadi gini. Banyak perusahaan asuransi itu kan mengeluarkan produk namanya unit link. Betul. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Unit link itu adalah link antara investasi dengan proteksi. Betul. Nah, investasinya mayoritas orang kalau ditawarkan asuransi itu biasanya agen asuransi sudah tidak lagi menyuruh orang isi kuesioner. Kalau Anda ke perusahaan bank, aset manajemen atau sekuritas, Anda wajib ngisi kuesioner. Tapi kalau agen asuransi tidak pernah ditawarkan kuesioner. Pasti masuknya saham. Kenapa? Karena yang ditawarkan mereka, wah ini bisa lebih besar dari deposito gitu. Itu sebetulnya misaling. Karena tidak bisa membandingkan sebuah investasi dengan yang agresif dengan investasi yang konservatif. Nah, ya kalau konservatif itu kan low risk low return. Jadi ya memang seperti deposito resikonya rendah, tapi returnnya juga rendah. Nah, dibandingkan dengan asuransi yang konsepnya agresif.
saham soalnya masuknya kan. Iya. Nah ini kalau dibandingkan ya jelas nggak mungkin gitu loh. Iya. Pada saat harga naik ya seneng-seneng aja. Tapi pada saat harga turun mereka komplain Pak, karena tidak dijelaskan bahwa masuk ke instrumen yang agresif. Oke. Nah sehingga akibatnya pada saat terima laporan ternyata harganya turun, terutama kalau pada saat krisis seperti saat ini. Iya. Nah ini agen asuransi yang nawarin dengan konsep jual investasi pasti dikomplain sama banyak nasabah. Pasti ya. Nah itu kalau asuransi yang saat ini aman-aman aja Pak ya, yang karena unit link. Tapi ada asuransi yang tidak aman Pak. Mereka itu jualannya fixed income, tetapi penempatannya salah Pak. Ditempatkan di yang agresif. Dan itu menurut OJK itu menyalahi aturan. Sehingga akibatnya jenis-jenis investasi yang menawarkan fixed income tapi penempatannya di equity fund itu sama OJK di-cut Pak. Mereka tidak boleh terima baru, tapi mereka harus bayar yang sudah ada. Nah, biasanya padahal fund manager itu biasanya kalau ada yang narik, tapi kan ada yang masuk. Sehingga ya bolak-balik itu aja, nggak ada masalah. Tapi pada saat di sini nggak bisa masuk, sementara orang kalau ada pemberitaan seperti itu kan jadi panik ya. Nah, terjadi rush, ya otomatis gagal bayar, Pak. Apalagi kalau itu bersama-sama dan penempatannya di saham-saham yang bisa dikatakan mohon maaf gorengan. Nah, apalagi saham itu kemudian ke 50, saham itu kan batas bawahnya 50. Itu fund manajernya pun mau jual nggak bisa, Pak, karena 50 kanan. Ya akibatnya pada saat ditagih ya gagal bayar lah. Nah itu yang terjadi. Jadi bukan karena mau gagal bayar, mereka nggak niatan gagal bayar, tapi salah penempatan investasi. Catatannya di situ ya. Nah, dalam hal ini ya kalau Anda mau investasi, saran saya berinvestasilah di perusahaan investasi. Saat Anda ambil asuransi, belilah proteksi. Betul. Bukan beli unit link. Bukan beli investasi. Atau kombinasi gitu loh. Nah, tapi kalau mau kombinasi Anda harus tahu resikonya. Jadi sebenarnya kalau beli asuransi ya belilah proteksinya. Kalau beli menabung sahamnya ya beli investasinya. Jangan dikombinasi gitu ya. Karena resikonya itu besar sekali gitu ya, Pak. Iya, apalagi kalau lewat asuransi otomatis kan ada fund manajernya. Kemudian ada biaya jual agen asuransi, ada biaya akuisisi, segala macam itu membuat keuntungan Anda kalau untung berkurang. Kalau pas rugi, tetap yang namanya fund manager tetap perlu digaji, Pak. Sementara agen asuransi dapat bonus di awal. Nah, otomatis ya nilai Anda akan semakin dalam turunnya. Nah, maka dari itu makanya kita nggak pernah menawarkan konsep menabung asuransi kan Pak? Nggak pernah. Kita menawarkannya adalah menabung saham ya. Yang mana fee-nya hanya fee sekuritas aja Pak. Yang mana fee jual belinya sangat kecil kan. Dan 100% dana Anda murni dibelikan saham. Betul. Tidak dibelikan yang asuransi lah, tidak dibelikan yang lain-lain dan sebagainya. Jelas ya guys ya? Itulah KEPM. Dan sebetulnya kan itu bukan mereka yang itu Pak. Itu kan mereka bayar edukasi ke kita, kita kembalikan ke mereka. Apalagi KEPM kita cuman memberikan pelatihan ya guys ya. Jadi gratis lagi Pak. Gratis lagi. Jadi semua dana yang Anda setor itu murni dibelikan saham. Kami nggak suka cuman teori, tapi kami mau Anda langsung praktekkan gitu ya. Aslinya kan kita itu sebetulnya kepingin para audiens kita yang nonton YouTube ini itu tidak hanya berteori. Karena kalau kita cuma teori nggak dipraktekkan, itu nggak guna. Pengetahuan itu akan tetap jadi pengetahuan. Nah, pengetahuan baru jadi kemampuan kalau saat kita aplikasikan. Nah, sebetulnya 500.000 yang kami kembalikan ke Anda itu lebih cenderung ke arah kita itu mau memaksa Anda untuk melakukan praktek bukan dengan duit Anda, dengan duit kita Pak. Karena sebenarnya bayarnya untuk kita, tapi kita kembalikan ke mereka agar mereka melakukan aplikasi. Jelas ya guys ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau untung yang untung siapa Pak? Ya Anda. Kita
Kita enggak, kita murni kayak kerja sosial aja nih, Pak. Kan kita nggak dapat untung juga gitu. Mereka naik ya mereka yang untung ya kan. Capital gain ada nikmati, kita nggak dibagi ya. Kalau ketemu-temu nanti mau traktir makan boleh lah ya. Silakan. Tapi kalau enggak kita nggak berharap itu kok. Yang penting kita ingin Anda bisa mengaplikasikan apa yang kami ajarkan. Kalau Anda aplikasikan, otomatis ada juga yang namanya risk. Risknya kalau terjadi penurunan harga saham. Tapi kalau pada saat naik, Anda juga dapat capital gain. Itulah investasi. Kami tidak menjanjikan apapun. Kami hanya melakukan yang namanya Anda harus melakukan aplikasi. Itu aja. Nah, pada saat Anda dapat capital gain dan ya kemungkinannya itu besar kalau kita jangkanya jangka panjang. Itu apa namanya? Anda bisa makmur gitu loh. Yang kita inginkan kan banyak dari para audiens di SP30 ini yang kemudian nantinya jadi makmur. Bukannya investasi, kan kepinginnya investasi itu untung, Pak. Bukan buntung. Nah, itulah makanya kita lakukan edukasi. Intinya jangan ke janda bolong, guys, ya. Udah jelas itu. Janda bolong lagi. Pak, pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, ini pertanyaan lucu. Ini sampai menyebut merek, Pak. Ya, tapi karena ini beliau sudah sering iklan di channel kami, ya terpaksa saya sebut, Pak. Mereknya singkatan, namanya Binomo, Pak. Ya, singkatannya, Pak. Ya. Maaf, Pak, saya mau nanya, kalau Binomo ini main saham atau judi, Pak? Itu futures, Pak. Futures ya. Nah, futures Anda sudah lihat langsung konten kami yang membahas tentang apa itu namanya futures. Jadi futures itu hukumnya Pak Tony itu gimana, Pak? 90% orang. 90% orang yang berinvestasi di futures akan kehilangan uangnya 90% dalam 90 hari. Dalam 90 hari. Catat. Nah, itu resiko bermain di futures ya. Bisa nggak untung? Ya, ada yang untung 10%. Ada yang untung 10%. Nah, tapi saya katakan itu bukan untung. Mereka punya skill dan mereka sudah membayar harganya terlebih dahulu. Nah, dan mereka menyikat uang-uang yang pemula-pemula itu. Ya. Sebetulnya enggak, karena trading itu kan apa namanya? Tradingnya kan istilahnya melewati market, Pak ya. Tapi ya kondisinya dengan kondisi ya orang yang ahli lawan orang yang junior. Ya gimana caranya yang junior bisa menang gitu aja, Pak. Sama dengan kalau kita pertandingan sepak bola itu yang 1-11 itu ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, apa namanya pemain-pemain top kelas dunia lawan pemain Tarkam, jangankan Tarkam, nggak pernah nendang sepak bola, Pak. Nah, suruh main gitu kan, tarung ya. 90 menit itu bisa 90 gol. Betul. Itulah. Jadi guys, kalau tadi sudah sebut merek, nama ya kita jawab itu futures ya. Pertanyaan berikutnya lagi, Pak. Apa saja yang harus dipersiapkan persyaratan menabung saham ya, Pak? Mohon bimbingannya. Ini tanya KEPM aja ya. Iya, itu tanya ke CS KEPM, nanti mereka akan menjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya. Saya sudah lama mengikuti channel Anda, Pak, tapi baru sekarang saya mulai berminat menabung saham. Kalau boleh tahu emiten saham apa yang paling baik untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan? Mohon pencerahannya. Tonton KEPM. Udah itu aja. Semuanya udah sangat jelas. Di KEPM udah sangat jelas. Saya invest saham apa? Itu udah saya bongkar semua di KEPM ya. Yang jelas kan kita cari yang harganya masih harga sawah, Pak. Iya, harga sawah ya. Jelas itu ya. Main saya ingin menabung saham BCA, Pak, tapi saya orang miskin, hanya punya uang 1 juta, apa bisa? Kamu itu punya 1 juta ngomongnya miskin. Hindari dong kata-kata itu, ya kan? Semua bilioner itu juga bermulai dari 1 juta pertama, tahu? Bisa dibantu, Pak, gimana caranya? Terima kasih. Dia pengen nabung saham BCA, Pak. Ini ya, harganya saat ini 30.000, Pak. 30.000. Kali 100 lembar saham, kan minimal 1 lot, Pak ya. 1 lot. Kali 100 lembar saham, berarti minimal penempatan dana untuk beli BCA saat ini 3 juta, Pak. 3 juta. Memang kalau 1 juta belum bisa. Nggak mungkin 0,3 lot itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Maaf ya. Udah beli aja saham yang saya rekomendasikan di KEPM. Udah itu aja. Kalau itu dapat banyak, Pak. Dapat banyak. Tanya berikutnya. Salam hebat luar biasa. Kalau nabung saham, apa semua perusahaan sekuritas diawasi oleh OJK dan semua aman? Ya pasti semuanya diawasi OJK, Pak. Karena semua perusahaan sekuritas itu di bawah daripada SRO, Self Regulatory Organization, yang mana SRO ini di bawah OJK. OJK di bawah Menteri Keuangan. Sip. Jadi dalam hal ini ya
semua sekuritas itu pasti di bawah OJK. Cuman ada perusahaan sekuritas yang kecil dan ada perusahaan sekuritas yang besar. Nah, ya kalau kita saat ini kerjasama pasti kerjasama dengan yang besar. Jadi kalau Anda nggak usah bingung-bingung cari mana yang besar, kontak aja KEBM. CS KEBM. Udah. Maaf Pak Chandra, karena saya baru belajar. Saya mau belajar nabung saham tapi tidak tahu buka rekeningnya lewat perusahaan sekuritas mana. KEPM udah ada jawabannya. Kalau bisa ada rekomendasinya Pak, sekiranya baiknya lewat aplikasi perusahaan sekuritas mana. Mohon pencerahannya Pak Chandra. Udah terjawab ya? Ya, hubungi CS KEPM. KEPM semua akan menjawab hal itu. Teknikal semua. Lebih bagus mana Pak antara nabung saham atau nabung logam mulia? Tadi udah ditanya, udah dijawab. Jika punya income di kisaran 10 jutaan. Menurut saya jangan taruh telur di satu keranjang. Sebagian taruh di emas, sebagian taruh di saham. Itu yang menurut saya paling bagus.